Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bugar, senang semuanya. Para perwira pertiwi ya, hari Minggu malam pasti satu, quality time dengan keluarga. Dua, dengan teman, sahabat, kerabat, ya, dan mungkin ada yang mulai masih aktivitas. Oke, nggak apa-apa, tapi dengan online ini kita akan bisa menjangkau, mengakomodir rekan-rekan perwira dan pertiwi semuanya. Spesial banget pada malam hari ini, nanti kita akan kedatangan narasumber, expert yang oke banget, karena kita akan sharing begitu banyak mengenai skor seputar cedera olahraga dan recovery excellent. Baik, sambil menunggu perwira pertiwi, mungkin bisa di-share di beberapa grup ya, agar kebermanfaatan acara ini yang dipersembahkan oleh Medical Regional Jawa Bagian Barat dirasakan oleh keluarga, oleh yang bisa orang teman yang disayang, oleh semua ya yang sekiranya bisa membantu mendapatkan informasi ini. Baik, kita tunggu lagi sekitar 2 sampai 3 menit ya rekan-rekan semua. Ya, 2 sampai 3 menit kita akan agar para perwira pertiwi bisa bergabung di Zoom ini. Ya, tentunya live dan persembahan dari Medical Regional Jawa bagian Barat. Gitu ya. Tidak apa-apa, mungkin rekan-rekan masih ada aktivitas semuanya sambil melakukan aktivitas, melanjutkan aktivitas, tapi masing-masing kategori ya, ada kategori sehat, bugar, dan senang ini bisa nanti bertukar pikiran dengan dokter yang oke banget. Sebelumnya, saya izinkan untuk mengundang dulu rekan-rekan semuanya dan bisa mungkin di-share di beberapa grupnya ya, di kategori sehat, bugar, dan senang. Dicolek-colek boleh sekali lagi. Dicolek-colek ya. Ada yang sudah bergabung di sini, thank you untuk Kak Dewi, Kak Reza ya. Uh, dan ada nih yang belum pakai nama ya, Oppo CPH2461. Mudah-mudahan selalu sehat, bugar, dan senang. Oke ya. Ini 19.07, masih kita tunggu lagi ya. 19.10 menit nanti ya, waktu Indonesia bagian Barat, yang bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Khususnya para pekerja TV regional Jawa bagian Barat. Oke. Eksklusif persembahan dari Medical Regional Jawa bagian Barat. Oke. Sambil kita menunggu ya, 2 menit. Ya, 19.10 ya, rekan-rekan perwira kita bisa. Oke, mulai menyiapkan teh dan kopinya. Mulai boleh menyiapkan, mungkin ada yang di tempat gym, boleh di style Zoom ini, atau mungkin ingin berbagi dengan rekannya yang mungkin sekarang ada cedera olahraga atau CLBK ya, cedera lama bersemi kembali. Nah, biar nggak bersemi kembali ya tentunya dengan recovery excellent ini. Oke, seru banget ya malam hari ini. Mungkin saya pribadi dari pagi, dari beberapa hari kemarin masih ada aktivitas olahraga, tapi menyempatkan karena ilmu itu kan harus update begitu ya. Dan tentunya harus baik mendapatkan informasinya langsung dari sumbernya gitu ya. Ada istilah AADC, ya, ada apa dengan cinta? Bukan. Ini ada apa dengan cedera? Oke, kita sambil nunggu ya. Mungkin dari rekan-rekan perwira sambil menyiapkan minumnya, atau mungkin lagi makan malam ya. Saya harapkan sudah nggak ada gorengan lagi. Ada gorengan lagi nanti sebelahnya gorengan ya. Oke, apa-apa ini udah challenge keempat mau selesai ya. Nanti sebentar lagi. Oke. Saya juga sambil menyiapkan minuman hangat gitu ya, biar nanti konsentrasi fokus karena pembicara kita top dari yang punya Jakarta. Wah, yang punya Jakarta gitu ya. Oke. Happy nggak nih rekan-rekan perwira pekerja semuanya? Saya undang pembicara yang mantap, badai banget. Oke. Saya perkenalkan dulu ya sebelum narasumber yang oke banget ini ya, yang hobi olahraga juga ini adalah biar tak kenal maka tak aruf. Gitu ya, dikenal ta'aruf. Oke. Beliau adalah Dokter Sabto Aji Hardosworo, spesialis ortopedi dan konsultan sport injury. Ya, konsultan langsung nih yang dihadirkan. Beliau menempuh pendidikan S1 di FK Unpad tahun 1994, lulus bedah ortopedi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2004, dan fellowship di Sport Orthopedic Medicine
Yonsei University Seoul Korea, ya, dan Changi General Hospital Singapura. Bekerja saat ini di Rumah Sakit Premier Bintaro dan Maya pada Jakarta Selatan. Oke, dan sudah kenal banget dengan Dokter Sabto. Kita fun gitu ya. Dan mohon dibantu oleh eh, Mas Praja ya. Oke, Dokter Sabto Aji, spesialis ortopedik, konsultan sport injury. Boleh bergabung, dokter? Ya, ini jumlahnya masih sedikit, tapi sudah bisa mengakomodasi online ya, YouTube ya. Nanti bisa di setel balik lagi. Papa, oke. Cukup jelas suara saya dari para perwira pertiwi semua? Jelas ya? Oke. Yuk kita undang yuk Dokter Sabto. Mohon izin, sudah bergabung tadi ya. Ya, tadi sudah ada yang japri-japri sama saya, Dok Agung. Dokter Sabto, mantap nih diundang. Iya, kebetulan ada yang bermain sepak bola juga ya dengan beliau ya. Iya, dan beberapa beliau juga menangani atlet khususnya public figure itu juga berkaitan dengan masalah yang ada di lutut. Kadang-kadang lutut itu menjadi problem ya. Aduh, bunyi-bunyi gimana sih? Terus nyeri-nyeri gimana sih gitu ya. Tapi bukan nyeri yang ada di hati gitu ya. Oke, spesial banget dipersembahkan dari Medical Regional Jawa bagian Barat. Oke, apa kabar yang baru bergabung? Ada Kak Lustian? Ya, halo. Sehat? Ya, Kak Dewi ya, dari Dewi Medical. Ya, ada Dokter Sabto. Baik, mohon izin dokter yang sudah saya kenalkan. Ini kebetulan beliau adalah sekarang aktif banget nih beberapa kegiatan olahraga. Salah satunya adalah sepak bola. Iya. Dan sudah bisa disiarkan langsung di dua ya, di Zoom sekarang dan di YouTube. Jadi nanti bisa di-share ulang gitu. Halo, selamat malam dokter. Yes. Ya, boleh suaranya dokter. Sudah cukup jelas suara saya. Pak Dokter Agung. Oke, Suara saya jelas nggak? jelas mantep banget dok. Oke, Dokter Sabto izin sekali lagi tadi sudah kenalkan ke rekan-rekan perwira pertiwi. Kayaknya sih Ya, sinyalnya jelek. iya, Baik. Baik. sudah saya kenalkan dan ini saat ini memang dengan 10 peserta ini, tapi nanti kita akan sudah bisa kita simpan ya di salah satu YouTube-nya yang nanti bisa dapat di setel berulang-ulang informasi berkaitan dengan Dokter Sabto ini yang nanti akan menjelaskan banyak berkaitan dengan skor seputar cedera, olahraga dan recovery excellent. Baik Dokter Sabto, mungkin sedikit saya mau tanyakan dokter, aktivitas hari ini apa dok hari Minggu? Selain operasi dok. Iya, Kalau ada hari Minggu memang benar-benar harus istirahat untuk persiapan bekerja minggu berikutnya. Kalau dokter bedah kan pasti kaitannya dengan nggak hanya praktek, tapi dengan operasi. Jadi kebetulan eh, bidang saya itu kan eh, sport orthopedic medicine ya. Jadi banyak berkaitan dengan cedera olahraga gitu. Dan alhamdulillahnya dipercaya untuk menangani kasus-kasus cedera olahraga dan operatif, artinya tidak sampai dari mulai atlet profesional sampai amatir maupun yang sifatnya rekreasional ya. Jadi kita-kita orang awam yang tahu betul bahwa olahraga itu penting buat kesehatan kita, tapi terus kemudian mengalami cedera gitu dok. oke dokter. Ya, dokter Sabto backgroundnya kan banyak nih ya, beberapa atlet profesional maupun kadang-kadang atlet rekreasional tadi ya. Atlet rekreasional kan yang Sabtu Minggu ya dok olahraganya, tapi di para wanita pertiwi ini terkenal dengan 3T dok.
kita sudah campaign 3T itu teratur, terukur, dan terstruktur. Gitu. Ya, mungkin bagi rekan-rekan perwira pertiwi yang sekarang sudah hadir di sini ya, Dr. Sabto ini memang menangani beberapa kasus ya, di antaranya adalah karena beliau adalah seorang dokter ortopedi, tentunya berbagian tulang-tulang nih perwira pertiwi, dan tentunya karena konsultan sport injury banyak kasusnya tentang cedera olahraga ini. Oke, Dr. Sabto, mungkin sedikit ada yang ingin disampaikan ke rekan-rekan perwira pertiwi berkaitan atau mungkin menyapa dulu dok dengan perwira pertiwi regional Jawa bagian barat dokter, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertiwi, ya. Betul. Baik, selamat malam. Saya mau mengucap terima kasih dulu ini sudah diajak bergabung, bisa berbagi sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat para perwira pertiwi sekalian. Oh iya, makasih. Cedera yang nanti mungkin sifatnya mungkin nanti hanya presentasi sedikit karena saya akan lebih suka atau lebih senang kalau kita banyak berdiskusi gitu. Karena belum tahu apa yang saya sampaikan apakah sudah diketahui atau belum, tapi yang pasti kalau ada yang ingin diketahui tinggal disampaikan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Itu dok. Ya, oke banget dokter Sabto. Boleh nanti karena sesinya banyak ya, sesi tanya jawab boleh dok. Karena nanti rekan perwira pertiwi ini khususnya persembahan dok dari Medical Regional Jawa Bagian Barat dok. Ini medicalnya top banget karena membantu pekerja eh, biar lebih oke ya para pekerjanya dan bebas dari cedera olahraga. Baik. Boleh untuk waktunya dokter Sabto. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Iya, baik. Rekan-rekan perwira pertiwi nanti kalau suaranya sedikit terganggu, mohon untuk bisa di komen ya, chat komen gitu ya. Siapa tahu dari rekan perwira pertiwi suaranya kurang bagus, saya begitu. Oke. Ya, Dokter Sabto sudah baik. Sambil menunggu presentasinya Dokter Sabto, saya mau tanya nih, mungkin ada yang resen dulu. Hari Minggu ini ada yang jalan-jalan kah ke pantai, gunung, begitu? Ayo. Oke, Dokter Sabto sudah bergabung kembali. Ya, mohon izin masih di mute dok. Ya. Ya mohon maaf, sinyalnya nggak terlalu baik. Saya coba ganti sumber wifi-nya. Bagaimana Iya, sekarang iya. sudah? Oh, good banget dok. Udah bagus, lebih bagus ini dok. Lebih bagus Oke, ini. lebih stabil ya. Baik. Iya. Baik. Sudah bisa saya mulai kah? Bisa kita mulai untuk rekan-rekan perwira pertiwi. Kurang lebih nanti Dokter Sabto akan menyampaikan seputar cedera olahraga dan recovery excellent. Baik, dokter. Sip. Baik, saya share screen ya. Bentar. Bentar. Oke, nggak apa-apa dok. Oke. Perwira pertiwi semuanya juga bisa di-share ke rekan teman-temannya atau rekan perwira pertiwi yang lain tentunya. Biar oke. Oke, ini video ya dok ya. Oke, saya sudah mulai ya. Oke, Oke. silakan dokter. Ya. Ya, untuk yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin sudah diperkenalkan
bahwa saya ini seorang dokter ortopedi. Nah, ortopedi itu sebetulnya cabangnya banyak banget. Cabangnya banyak banget. Ada khusus untuk tulang belakang, kemudian ada khusus untuk tangan, khusus untuk kaki dan pergelangan kaki, dan anak-anak, terus ada kanker. Nah, dalam perkembangan ilmu dan teknologi, di Indonesia ini juga sekarang berkembang ortopedi yang khusus menangani kasus-kasus cedera olahraga. Ilmunya sangat berkembang cepat, walaupun terlambat tapi berkembang cepat karena mengikuti teknologi yang ada. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kira-kira topiknya ini, suatu realitas baru dan tata laksana terkini pada cedera olahraga. Kenapa saya bilang ada realitas baru? Karena tadi yang saya sampaikan bahwa penanganan ini relatif baru. Biasanya kalau dulu kita taunya tukang urut ini, tukang urut itu, haji ini, haji itu, yang kemudian hasilnya kurang baik. Bahkan yang sudah ditangani oleh tenaga medis pun, seorang dokter, dokter bedah ortopedi pun seringkali berakhir dengan suatu hal yang tidak menyenangkan. Nah, dengan adanya kata-kata tata laksana terkini, menimbulkan harapan baru. Harapan baru bahwa yang tadinya menjadi tidak menyenangkan, akhirnya bisa membuat harapan baru untuk bisa berolahraga kembali, dan bahkan bisa berprestasi kembali. Semua pasti meyakini bahwa untuk hidup sehat, kuat, kemudian bugar, kita nggak hanya cukup dengan makanan yang bergizi, tapi juga butuh istirahat yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan nggak hanya cukup makan dan istirahat yang cukup, tapi untuk supaya bisa hidup sehat dan bugar, kita butuh aktivitas yang namanya olahraga. Saya yakin karena kegiatan ini sudah lama, pasti sudah tahu bahwa olahraga itu pada umumnya terdiri dari tiga kategori. Yang pertama adalah yang sifatnya kardio, yang banyak melibatkan jantung, paru-paru, dan aliran darah seperti kita berlari, bersepeda, dan berenang. Makanya pemerintah menyokong dan di beberapa kota melakukan Car Free Day untuk memfasilitasi kegiatan ini. Dan kegiatan ini pun dimulai sebetulnya idealnya ketika anak-anak itu sudah mulai bisa berdiri dan berjalan gitu. Bahkan sampai pada usia-usia lanjut, demi kalau di bidang kami untuk mencegah terjadinya osteoporosis atau korpos tulang, dan juga sarkopenia, di mana ototnya mengecil dan berkurang kekuatannya. Tapi karena satu dan lain hal, justru yang didapat adalah cedera waktu kita melakukan kegiatan olahraga. Pasti teman-teman sudah paham kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami cedera waktu olahraga. Yang paling sering adalah tentunya pemanasan dan pendinginan yang tidak baik, kemudian tidak menggunakan peralatan olahraga yang baik, di waktu yang tidak tepat, kadang-kadang kita main bulu tangkis sampai dini hari, kemudian tidur atau istirahat yang tidak cukup, tapi tetap memaksakan olahraga, kemudian dehidrasi, sudah
kurangnya cairan, atau mengkonsumsi gizi yang kurang, mie instan lagi ya. Dan yang kalaupun kita semua menyiapkan itu dengan baik, kadang-kadang kita lagi sial, kemudian akhirnya kita bisa cedera. Jadi cedera ini ternyata bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Nah, dampak dari cedera itu justru sifatnya negatif. Yang tadinya kita pengen kualitas kerja kita menjadi baik, optimal, maksimal, malah justru kita harus absen untuk bekerja atau tidak bisa berkonsentrasi bekerja karena terganggu oleh rasa nyerinya. Dan bahkan untuk orang-orang yang menjadikan olahraga sebagai profesinya justru harus secara terpaksa dia harus mengganti cabang olahraganya atau bahkan pensiun. Nah, itu yang kemudian judul yang saya bilang realitas baru, karena ini realitas yang dulu pernah dirasakan bahwa seseorang itu bahkan sampai harus berhenti olahraga yang dia sukainya, apakah dia bulu tangkis atau basket, atau bahkan sampai pemain atlet profesional dia harus berhenti. Alhamdulillah ya, jadi alhamdulillah kemudian penanganan cedera ini menjadi sangat-sangat maju, dan di Indonesia sendiri dokter-dokternya ada dokter kedokteran olahraga, ada dokter ortopedi khusus untuk sport. Tapi itu juga baru sedikit gitu. Jadi makanya kenapa perkembangannya tidak terlalu maju, tapi mudah-mudahan dengan salah satu melalui media ini pikiran orang menjadi terbuka bahwa ternyata Indonesia mampu menangani kasus-kasus cedera olahraga seberat apapun dan insya Allah memberikan hasil yang baik. Secara umum penanganan cedera ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang sifatnya non-operatif, artinya tidak perlu sampai operasi, dan ada yang kadang-kadang harus memang menjalani operasi. Salah satu penemuan yang kini menjadi sangat spektakuler adalah PRP, ya, platelet rich plasma, di mana darah kita diambil, kemudian dia melalui suatu proses sentrifugasi, diputar, dan sehingga komponen darahnya menjadi secara otomatis terpisah. Kemudian ada bagian yang namanya platelet rich plasma. Platelet rich plasma ini diambil kemudian disuntikkan ke bagian yang cedera. Dan diyakini darah tersebut, komponen darah tersebut bisa meningkatkan yang namanya growth factor, suatu pertumbuhan sel-sel alami 8 kali lebih cepat dari yang biasanya, dan bisa mengurangi proses inflamasi atau peradangan dengan lebih baik. Yang kedua yang sekarang tapi masih dalam tahap penelitian adalah ditemukannya stem cell. Jadi sel-sel kita sebetulnya ada sel-sel tua, jadi yang sel-sel yang akan berbelah diri untuk menjadi sel-sel yang diinginkan. Dia bisa menjadi sel otot, dia bisa menjadi sel tulang, dia bisa menjadi sel urat, dia bisa menjadi sel jantung, dan berbagai macam sel-sel lainnya di tubuh kita. Nah, kalau tadi diambil dari darah, sel ini diambil dari sumsum tulang kita atau dari sel lemak kita, yang kemudian diambil, dikembangbiakkan, kemudian diberikan kepada sel-sel yang mengalami cedera. Ini baru sampai tahap research, tapi sudah mau sampai tahap aplikasi kepada sudah diaplikasikan kepada manusia, tapi tinggal menunggu hasil akhirnya apakah kemudian bisa dipakai secara luas. Yang saya ingin sampaikan lagi adalah bahwa ada penemuan alat canggih yang namanya artroskopi. Artro ini dari kata artro dan scope, di mana
Artro itu artinya sendi, dan scope artinya melihat. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada apa namanya? Ada alat yang dimasukkan ke dalam sendi kita. Luka operasinya kecil saja, hanya sebesar lubang kancing kita. Kemudian kita lihat ini ada selang biru yang bercahaya. Itu adalah serat fiber optik, ya, yang meneruskan citra yang didapatkan di dalam kamera yang dimasukkan ke dalam sendi, langsung diarahkan ke monitor. Dan dokternya bisa melihat gambar tersebut melalui monitor, sehingga seolah-olah dokternya bermain PlayStation waktu operasi. Dan salah satu monitor itu menghadap ke pasien. Biasanya pasiennya saya minta untuk dibius setengah badan aja, sehingga para pasien itu bisa melihat secara jelas apa yang terjadi pada sendinya dan apa yang kemudian dilakukan oleh dokternya, sehingga itu menjadikan motivasi dan keyakinan. Kenapa? Karena masalahnya sudah teratasi sebagian besar melalui operasinya. Tinggal menjalani proses pemulihannya untuk mendapatkan kesembuhan yang paripurna. Dengan luka yang kecil tersebut, menjadi efek sampingnya menjadi sangat minimal. Misalnya perdarahan pun hanya sedikit, kemudian risiko infeksi sedikit, dan masa rehabilitasi yang kemudian menjadi lebih singkat. Salah satu kemudian yang sering saya temui adalah salah satu contoh kasus adalah putusnya urat di dalam lutut. Kita bisa lihat dalam video ini bagaimana suatu proses urat yang putus ketika dia berolahraga. Kemudian dilakukan ada urat, karena urat tersebut ada yang bisa disambung, ada yang nggak bisa diperbaiki, dan dia harus diganti. Dan Tuhan sangat luar biasa, ada bagian-bagian urat dalam tubuh kita yang bisa dipakai untuk menggantikan urat yang putus tadi. Dengan luka operasi yang kecil tadi, urat dimasukkan ke dalam lutut untuk menggantikan urat. Jadi luar biasa sekali, hanya dengan luka-luka operasi yang kecil, tapi kita melakukan suatu karya yang sangat-sangat besar. Jadi kalau tadi kita bicara tentang adanya teknologi pengobatan, dan yang sekarang yang diyakini berikutnya adalah kerjasama tim. Jadi kerjasama tim itu nggak melulu hanya melibatkan dokter bedahnya. Nggak seperti dokter bedah yang mengoperasi usus buntu, ketika usus buntunya dibuang, kemudian selesai masalahnya. Tapi ini enggak. Ketika seseorang itu mengalami cedera dan harus menjalani proses operasi, dia harus kemudian ditangani oleh beberapa dokter, misalnya dokter rehabilitasi medik, dan kemudian dilanjutkan dengan dokter spesialis kedokteran olahraga. Dan gak hanya itu, juga melibatkan ada fisioterapis umum, dan juga ada sport fisio. Jadi fisioterapis yang mendalami ilmu lagi khusus untuk kasus-kasus sport. Nah, kerjasama ini menjadi bagian penting. Bahkan saya selalu melibatkan pasien itu menjadi bagian dari tim. Karena tanpa keinginan yang kuat, tanpa kemauan yang kuat, tanpa disiplin, hal itu menjadi sia-sia. Operasi yang yang tadinya baik akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Jadi itu sebabnya kenapa kami selalu melibatkan pasien sebagai bagian dari tim untuk kesembuhan secara paripurna. Ini yang contoh yang ini mungkin ada yang kenal, ini atlet sepak bola profesional namanya Zulham Zamrun. Dia mengalami putus urat di lututnya yang namanya ACL, kemudian bantalannya robek. Dia menjalani proses pemulihan, dan ini melibatkan beberapa dokter. Atau ini atlet karateka, dia peraih medali emas di beberapa
SEA Games, dia mengalami urat. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa fisioterapis itu dicocokkan dengan apa yang dia jalani. Kalau dia pemain basket, maka dia akan banyak bermain dengan bola basket dalam proses fisioterapinya. Demikian juga pemain bola, dan dalam hal ini karateka, di mana dia dicoba untuk melatih menendang, tapi dengan suatu keseimbangan yang baik. Lalu yang selalu ditanyakan adalah harapan, gitu ya. Selalu pasien datang, dok, saya hobinya basket, tapi saya ini cedera. Kalau nanti habis dioperasi bisa main basket lagi nggak ya, gitu. Atau atlet profesional, dok, saya masih bisa berkarir nggak di bidang olahraga yang dia tekuni? Jawabannya insya Allah bisa. Ini mungkin ada kenal, ini Fatir Muhammad, ya, seorang selebritis. Hobinya dia adalah berselancar. Dia mengalami putus urat, di mana urat lututnya itu fungsinya adalah menjaga kestabilan lutut. Dan begitu dia putus, lututnya menjadi tidak stabil. Dan dia tidak mungkin akan berselancar dengan lutut yang tidak stabil. Alhamdulillah, dengan operasi ini, Fatir bisa menekuni lagi hobinya sebagai peselancar. Nggak hanya itu, mungkin ini ada yang kenal, ini Yandi Sofyan. Yandi Sofyan ini salah seorang pemain bola profesional. Dia mengalami putus urat di lututnya, bantalannya pun robek, tapi setelah dioperasi dan menjalani proses pemulihan, dia bisa berlari secara cepat, bermanuver, dan kemudian menciptakan gol. Ya. Bisa dilihat di sini yang nggak mungkin kalau kemudian lututnya itu tidak diperbaiki, karena lututnya menjadi stabil. Akhirnya dia bisa membuktikan diri, dan alhamdulillahnya lagi, klubnya mau menerima atlet yang sudah cedera. Ini hanya membuktikan bahwa ya sudah, kalau sudah cedera, kita perbaiki, dan dengan keyakinan kuat, dengan latihan yang kuat, bisa kembali berprestasi. Nggak hanya itu, ya. Kalau kita lihat ini sekarang, tadi Zulham Zamrun, dia bisa mencetak gol. Hamka Hamzah pun demikian, dan kita lihat Hamka Hamzah setelah dioperasi dia bisa menjadi pemain terbaik di Piala Presiden, dan Zulham Zamrun bisa menjadi pemain terbaik di Piala Indonesia. Jadi kesimpulannya, take home message-nya adalah, ayo berolahraga. Saya senang sekali para perwira dan pertiwi berolahraga, karena itu insya Allah akan menyehatkan kita, nggak hanya sekedar sehat, tapi juga bugar, sehingga kualitas kerja kita baik. Tapi kalau kemudian cedera, nggak usah kemudian ditangisi, nggak usah kemudian disesali, dan jangan pula ditangani secara tidak tepat, tapi temuilah dokter supaya mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga bisa kemudian menekuni lagi olahraga yang disukainya. Saya kira terima kasih untuk pemaparan saat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, Dokter Sabto, spesialis ortopedi konsultan sport injury. Boleh, terima kasih dokter. Oke, kita tepuk tangan dulu di rumah masing-masing, gitu ya. Kita beralih ke ada campaign yang dibawa dokter, bahwa let's make it fun. Kita berolahraga, persembahan medical regional Jawa bagian barat, fun, gitu dok. Olahraganya selama 3 bulan nanti dibuat fun, jadi berjalan, berlari, bersepeda, dan berolahraga ini benar-benar fun. Jadi terhindar dari, mudah-mudahan, dan kita doakan bersama, perwira pertiwi sehat, bugar, dan senang, gitu dok. Kemarin 1 minggu yang lalu ada pertanyaan dok dari salah satu perwira pertiwi, begitu tentunya tentang lutut ya dok, begitu. Nah, lutut sebenarnya perwira pertiwi ini perlu tahu dok, apa saja yang penyokong lutut dan tulang, kenapa kok lutut sering jadi problem, gitu dok. Boleh dok kita diskusi ya dok ya, sebelum ada pertanyaan langsung. Baik,
Saya coba cari gambar dulu sebentar ya. Saya Betul. sebentar aja. Boleh dok. Iya. Sambil Dokter Sabto menyiapkan gambar, boleh disiapkan tehnya, kopinya. Tapi gulanya jangan lupa, jangan sampai terlalu banyak. Itu karena gula kemarin dari dokter gizi perlu diperhatikan ya. Nah, gitu. Karena pertanyaan ini menjadi sering ditanyakan ketika, aduh, mau berolahraga kok sudah badan pegal-pegal terusnya lutut. Jadi malas berolahraga. Nggak boleh, gitu ya. Oke. Sambil dokter menyiapkan gambar. Oke, ini Udah ya. ada nih. Siap. Boleh disimak para Nah, perwira pertiwi? Iya. Oke. jadi Kenapa sih? Ya. jadi semua sendi itu terdiri dari dua komponen. Ada komponen yang keras yaitu tulang dan ada yang komponen lunak yaitu otot, urat, tulang rawan dan bantalan sendi. Nah, ini lutut kita. Jadi lutut kita itu terdiri dari dua tulang, ada tulang paha yang di atasnya, ada tulang kering yang di bawahnya. Kedua tulang kita itu bertemu membentuk sendi lutut. Nah, kalau kita lihat bentuk dari tulangnya, maka kita jadi tahu bahwa lutut kita benar-benar tidak stabil karena tulang paha ditumpangkan di atas tulang kering, dan itu dia bisa bergeser kiri kanan, bergeser depan belakang, bahkan dia berputar. Padahal kita butuh lutut yang stabil waktu kita berdiri, berjalan, lari, dan loncat. Sehingga kemudian Tuhan memberikan 4 urat utama. Urat utamanya itu ada yang di luar, namanya collateral ligament, dan ada yang 2 di dalam. Sehingga lutut kita sangat-sangat stabil, kuat, tapi luwes. Sehingga kita bisa berjalan, berlari dengan enaknya gitu. Itu yang pertama kita harus ketahui tentang urat. Yang berikutnya lagi ada bantalan sendi yang namanya meniskus. Ini kita lihat ada yang berbentuk cakram di antara kedua tulang kita. Itu fungsinya menahan benturan kedua tulang kita waktu kita berdiri, lari, dan loncat. Bayangkan kalau tidak ada bantalan ini, pasti tulangnya kita langsung beradu satu sama lainnya. Kemudian ada yang putih mengkilat seperti ini, itu adalah tulang rawan. Tulang rawan ini kira-kira kekerasannya seperti seperti kelapa muda, di mana dia bisa dikerok gitu. Nah, dia lunak, terus tapi licin, sehingga gerakan sendinya bisa mulus. Nah, ini yang sekarang kemudian seringkali bermasalah karena lunaknya dia mudah sekali cedera, dan sayangnya proses regenerasinya, pemulihannya sangat-sangat buruk karena tidak ada aliran darah di sana gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kalau misalnya pada orang tua kita sering sakit, ngilu, mungkin karena tulang rawannya sudah aus. Dan tadi saya sebutkan juga ada jaringan lunak yang lain yang namanya otot. Ada otot paha, ada otot betis yang memungkinkan sendi lutut kita itu bergerak. Begitu, Dok. Oke dok. Ya, mungkin jangan beranjak dulu dok dari slide ini. Karena kasusnya ini ACL, mungkin rekan-rekan perwira sering mendengar ya, entah itu kerabat, saudara, dan mudah-mudahan jangan sampai kena kita semuanya. ACL, PCL ini menjadi momok, aduh, ketika kena ini nggak bisa lebih baik lagi gitu dok. Dan perawatannya katanya butuh berbulan-bulan begitu dokter. Itu tadi dokter sudah menyampaikan bahwa harus tepat tentunya, tapi kita berusaha preventifnya dok. Seperti apa sih dok preventifnya, jangan sampai ACL, MPCL ini ada dok. Gitu. Ya, pencegahannya sebetulnya sama seperti pencegahan olahraga pada umumnya. Jadi yakinkan bahwa pemanasan kita itu baik.
Jadi Warming up baik ya dok ya. betul. Oke, betul. Saya justru mendapatkan kasus putusnya urat di dalam lutut ini pada pekerja. Kenapa? Yang orang kantoran. Kenapa? Karena misalnya mereka pulang kantor jam 7 malam karena Iya, itu jam 7 terus malam. mereka datang ke lapangan karena udah sewa lapangan dari jam 7 sampai jam 9. Dia datang udah sampai lapangan jam 8. Melihat Benar. teman-temannya sudah main, akhirnya dia tidak mau melakukan pemanasan, langsung masuk ke lapangan. Dan itu resiko salah satu yang menyebabkan cedera. Jadi message-nya adalah, ayo kalau mau olahraga, olahragalah dengan benar gitu. Tahapannya diikuti. Terus yang menyebabkan kemudian seseorang ini juga putus adalah karena kita tidak pernah menyokong olahraga yang kita tekuni itu dengan olahraga pendukung. Maksudnya gini, kalau kemudian kita senang basket misalnya, itu kan kita butuh lari yang baik, yang cepat, kuat. Kadang-kadang kita harus loncat dan landing lagi, mendarat lagi dengan baik. Nah, itu membutuhkan otot-otot nggak hanya untuk tungkai, tapi sampai ke core malah. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk kardionya. Ayo lari dengan baik supaya memompa jantung secara efektif dan kuat. Kemudian, terus yang berikutnya lagi adalah melakukan muscle strengthening supaya otot-otot kita memang kuat. Dia bisa memegang lututnya dengan sebaik-baiknya. Terus yang berikutnya lagi, yang terakhir adalah kita harus yakinkan kita menggunakan perangkat olahraga dengan baik gitu, supaya kita jangan kemudian misalnya karena kita senang bulu tangkis, sesuatu yang memang untuk basket. Gitu. Kalau untuk lari, gitu dok. Oke, betul banget dok. Warming up ya tadi sudah diceritakan pekerja itu datang jam 7 malam langsung tanpa pemanasan yang oke, langsung main. Ya, tentunya akan berdampak nggak nyaman nih. Bukan hanya hati aja yang nggak nyaman, tapi ternyata olahraga kalau nggak cocok, dosisnya juga nggak nyaman. Ini Gitu. betul, uratnya Dokter, memang ada bisa putus nanti ya, ACL bisa putus. Nggak sesakit putus cinta sih, tapi lumayan juga untuk memutus. ya oke, boleh juga ya. Putus cinta memang selalu nggak nyaman gitu ya. Bukan hanya putus saja, tapi urat juga bisa ya. Baik. Nanti ada yang Hanya baper patah dok. tulang, tapi patah hati juga bisa. Ada istilah CLBK dok, cedera lama belum kelar, tapi ini adalah cedera lama ya belum selesai-selesai. Salah penanganan ya. Oke, kita beranjak ke satu pertanyaan dok yang disampaikan melalui WhatsApp. Japri ya, ke Mimin gitu ya dok. Apa pertanyaannya? Apakah berat badan ini akan mempengaruhi terhadap sakit di lutut dokter, dan apakah jenis latihan yang cocok pada berat badan? Nah ini sebenarnya sudah dijawab kemarin dok, cuman ini dari dokter, dari spesialis ortopedi dok. Apakah berat badan ini sangat berapa persentasenya menyebabkan lutut sakit, dan kalau sudah lutut sakit saya ingin berolahraga, olahraga yang tepat apa? Gitu dok. Kalau udah nyinggung-nyinggung berat badan, saya jadi malu sendiri karena berat badan saya aja emang berlebih. Tapi gini, sendi lutut kita itu kan fungsinya menahan beban tubuh kita. Jadi waktu apapun yang kemudian memperberat si lututnya, tentu akan mencederai. Misalnya kita olahraga lari dan loncat, high impact. High impact itu juga sebetulnya bisa mencederai kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian gerakan squat yang salah.
Nah, berat badan pun demikian. Berat badan yang berlebih, dia akan membebani si lutut. Ya, udah beban hidup berat, ini lututnya ditambah beban berat badan. Jadi memang betul berat badan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja atau kesehatan si lutut. Jadi sebaiknya memang kita harus mengurangi berat badannya. Lalu latihan apa saja yang kemudian kalau berat badannya berlebih gitu. Hindarilah. Jadi kita tujuan olahraga jadi dua jadinya. Satu untuk mengurangi berat badan, tapi untuk tujuan berikutnya tanpa mencederai si lututnya. Gimana caranya? Olahragalah yang non high impact. Jadi untuk berlari dan berloncat itu sebaiknya dihindari dulu. Kita bisa untuk kardionya kita bisa rubah ke bersepeda atau berjalan semampunya dan berenang. Berjalanlah di jalan yang mendatar, tidak mendaki atau menurun. Walaupun menurun itu kelihatannya ringan, tapi sebetulnya waktu kita naik itu beban ke lutut itu naik 4 kali lebih besar dibandingkan dengan kita berjalan biasa. Dan menurun itu bahkan naik 10 kali lebih besar daripada kita berjalan biasa. Jadi waktu berjalan pilihlah yang datar-datar saja. Yang kedua adalah lakukan penguatan otot sekitar lutut. Jadi otot paha itu ada otot paha depan, paha belakang, paha samping, paha kiri, paha samping luar dan sisi dalam. Kemudian juga otot-otot di sekitar betis itu kita harus perkuat supaya bisa membantu menstabilkan si lutut. Kira-kira gitu, Dok. Oke dok, tadi ya bukan hanya masalah percintaannya naik turun gitu ya, tapi katanya kalau percintaan itu harus ada naik turunnya dok. Kan tadi flat nih bicaranya ya, nggak berlaku juga ya. Karena untuk melatih pressure gitu ya. Kemarin habis nonton tiba-tiba tenis soalnya dok, tiba-tiba Oh, tenis ya. siap, siap, siap. Iya kemarin ada istilah Raffi Ahmad. begitu. Iya, Raffi Ahmad akhirnya menang ya. Oke, dok, izin mengingatkan untuk para perwira pertiwi ya, silahkan diisi link absennya sudah ada di kolom chat ya, dan Anda dapatkan poin. Ya, menyinggung tadi bahwa memang Sebuse ini sudah dikategorikan Dokter Sabto dari mulai tanpa resiko, resiko sedang, dan resiko berat. Resiko berat ini yang IMT-nya atau berat badannya memang harus terkontrol sehingga diperhatikan banget, nggak boleh melakukan jam dan lari gitu dok. Iya. Campingnya kita teratur, terukur, terstruktur. Kita bahas lagi dok, izin ya dok ya. Ada pertanyaan dok berkaitan dengan masalah, ya seru nih. Jenis telapak kaki dok. Telapak kaki ini, jenis telapak kaki. Apakah kan dokter Sabto ini bertanya, telapak kaki saya katanya flat nih. Apakah saya berdampak pada cedera, akan mengakibatkan lebih rentan terhadap cedera olahraga atau bagaimana dok? Ya, ini karena kemarin sempat bahas dok, iya, Baik, kaki baik. itu kemarin, iya. Baik, izin ya dok, mungkin ada gambarnya. Bisa. Gambarnya nggak lagi, kebetulan lagi nggak ada. Tapi gini, Ya, kalau kita perhatikan telapak ya. kaki kita, salah ya, kameranya gimana? Terbalik ya. Jadi selalu ada lengkungnya. Jadi kita bilangnya ya. Jadi lengkung pada kenapa? Saya sebenarnya bukan so agamis, tapi saya selalu bilang ciptaan Tuhan itu kita luar biasa. Jadi kalau misalnya ini ada alas landasan telapak kaki kita selalu gini, ada lengkungnya. Kenapa dibuat begitu? Karena untuk menciptakan daya tolak. Jadi waktu tumit itu kita mendarat, kemudian dia si bagian depannya menapak, kemudian dia ada daya tolaknya seperti ini. Lari. Mendarat, tumit, permukaan jari, terus dia lari. Sekarang kalau bayangkan kalau kemudian apakah kita flat, kita akan langsung mendarat seperti ini. Nah ini agak susah untuk gaya tolaknya. Jadi itu kenapa kemudian orang lebih sering capek pada orang-orang yang lebih mudah capek pada orang-orang yang flat foot karena dia butuh energi lebih besar untuk mengangkat kakinya.
Gitu. Itu yang nah itu kenapa kemudian ditemukan teknologi dengan menambah bantalan di telapak kakinya supaya kakinya bisa gini. Supaya dia punya kemampuan untuk daya tolak seperti itu. Oke. Ya, gitu. Iya, Nah, betul. berkaitan dengan tumit supaya kaki kita tetap ada lengkungannya, itu dari tumit sampai ke jari itu ada urat namanya fascia plantar. Dia keras, urat. Nah, supaya dia tetap kaki kita tetap melengkung seperti ini. Tapi kalau kemudian kita dibebani terus gitu, nah si uratnya ini akan teregang, dan yang selalu mengalami cedera adalah yang di bagian di tumit, yang disebut dengan fascia plantar, plantar fasciitis, meradang pada itu. Nah, jadi caranya gimana? Biasanya keluhannya itu bangun tidur pagi-pagi waktu pertama kali napak itu sakit di tumit, atau kita duduk lama di kantor, terus waktu mau berdiri kok tumitnya sakit. Tapi setelah dijalani kemudian sakitnya hilang. Nah, tapi kalau kemudian kita biarkan kadang-kadang sakitnya menetap. Nah, biasanya yang selalu diajarkan adalah gimana caranya kita bisa merelaksasi si ototnya dengan cara si telapak kaki kita itu ditarik supaya teregang. Waktu kita bangun tidur sebelum turun tempat tidur. Kita regangkan jari-jari kaki kita, misalnya ini telapak kaki kita tarik seperti ini, supaya si uratnya yang di telapak kaki itu tertarik. Tahunya tertarik gimana? Betisnya merasa tertarik. Ya, gitu. Terus kemudian sebetulnya bisa lihat di YouTube tentang latihan ini, tapi kira-kira seperti itu. Nah, kadang-kadang saking kakunya tidak berhasil, itu bisa dibantu dengan fisioterapi dan suntikan obat pada uratnya. Kalau tidak berhasil lagi, mungkin bisa sampai operasi. Tapi kabar baiknya adalah cuma 1% yang sampai harus menjalani operasi. Oke. Gitu. Ya, betul. Itu menjawab pertanyaan perwira pertiwi ya, yang tadi sudah terjawab berkaitan dengan nyeri di telapak kaki. Jadi sudah ada tambahannya ya dok ya. Jadi diperiksakan juga apakah anatomisnya kakinya seperti apa, perlu diperiksa. Dan sepatu. Nah, sepatu ini juga menjadi penting. Kemarin sudah sempat dibahas bahwa sepatu itu jangan beli di marketplace. Maksudnya jangan beli, harus dicoba gitu ya dok. Harus dicoba. Iya, ada ilmunya sih dok itu pemilihan sepatu itu. Jadi gini, ini kebetulan pertanyaannya kalau saya apa karena saya salah milih sepatu. Gini, sepatu yang baik adalah sepatu yang bertali sepatu. Ya, jangan pakai yang pantofel. Kenapa? Karena kalau yang pantofel itu kaki kita dipaksa menyesuaikan dengan sepatunya. Tapi kalau yang bertali sepatu karena bisa di-adjust, ada yang bisa dikencengin, ada yang bisa dikendorkan gitu kan. Jadi sepatu itu mengikuti bentuk kaki kita, disesuaikan dengan pergerakan. Terus yang berikutnya lagi adalah kita belinya itu harus setelah maghrib. Ini bukan mitos, ini bukan kerencanaan. Kenapa? Karena asumsinya itu sudah dipakai berjalan kemana-mana. Jadi ukuran kaki kita itu sudah mencapai ukuran terbesar dalam hari itu. Nah, jadi terus sehingga waktu kita pas, kita mendapatkan ukuran yang paling pas, yang cocok dengan. Yang berikutnya lagi adalah dicoba, ya, dengan menggunakan kaos kaki yang ingin kita pakai waktu kita menggunakan sepatu tersebut. Kita sering mencoba dengan tidak menggunakan kaos kaki. Terus kiri kanan harus dicoba. Terus harus dipakai berjalan. Ya, jadi luangkan waktu sekitar 10-15 menit berjalan gitu. Biarin aja petugasnya sebel ngeliat kita. Tapi kita mendapatkan keyakinan tentang sepatu kita. Gitu. Gitu, Dok. Iya, bukan hanya masalah jodoh yang perlu waktu, iya, tapi termasuk sepatu yang butuh waktu, iya. Supaya chemistry-nya dapat. Betul banget, karena biar nggak ada cedera olahraga. Iya. Dok, izin ke pertanyaan nih, ada Takvini ya.
Izin bertanya, kalau kaki bentuknya lebih mengarah ke X, lalu saat melakukan olahraga seperti squat, lututnya ada bunyi kecil seperti klik-klik. Oh, ini yang tadi ada pertanyaan juga sama. Apakah itu normal atau bagaimana? Iya, dok. Sering ada rasa nggak nyaman, bukan hanya hati aja, tapi lutut nggak nyaman. Bunyi, Aduh, jadi risih ya? Iya. ya, betul. Jadi memang lutut ini selalu menjadi topik karena yang itu tadi sendi terbesar di dalam tubuh kita dan yang paling nggak stabil. Jadi yang paling bermasalah tuh emang lutut gitu ya. Nah, lutut yang X itu memang harus lutut X itu biasanya ditemukan pada perempuan. Kenapa? Karena bentuk panggulnya yang relatif lebih besar, sehingga dia X gitu. Nah, tapi tidak akan menjadi masalah kalau kemudian ditambah dengan yang lain-lainnya, misalnya otot yang tidak terlatih, berat badan yang besar, gitu kan. Nah, biasanya salah satunya adalah karena dia X, jadi sepatu kita jadi lebih ke dalam gitu. Nah, supaya kita nggak itu kita ganjel sepatunya supaya kaki kita gini. Jadi kaki kita terbuka, titik tumpu si lututnya nggak ada di tengah-tengah lagi, tapi dia bergeser kan. Sehingga dia mengurangi risiko cedera pada lututnya karena justru kakinya yang kita perbaiki. Gitu. Kalau rumah istilahnya fondasinya diperbaiki supaya bangunan di atasnya lebih baik. Gitu, dok. Itu ganjelnya tentunya di dalam sepatu ya, dok? Ya, di dalam sepatu. Jadi sepanjang kita berdiri berjalan itu kita pakai terus supaya apa namanya? Saya nggak ada gambarnya supaya kaki kita itu titik tumpunya tidak ada di sisi dalam lagi karena bentuk yang X, tapi ada di benar-benar di center di tengah-tengah dari si lututnya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Vidi. Ini izin dok, ada yang di atasnya ini tadi berkaitan dengan bedakan salah urat dengan seleo. Mungkin ini sprain ankle ya saat terasa nyeri setelah berolahraga atau aktivitas berat. Terima kasih. Iya, ini mungkin bukan hanya beban hidup yang berat, tapi aktivitas berat. Beban hidup sudah berat, tapi pusing ini. Oke, bagaimana dok? Ini bagaimana membedakan salah urat dan keseleo? Kasihan ya, urat disalahin. Iya, kasihan ya. Udah gitu udah salah urut lagi Nathan tadi. Oke, gini, sebetulnya bukan dibedakan, tapi itu dampak. Jadi ketika kita mengalami kesleo, bukan urat yang salah, tapi kemudian dia menjadi korban si uratnya. Gitu. Jadi urat itu ada dua. Ada urat yang merupakan perpanjangan dari otot yang namanya tendon. Jadi kalau kita punya betis itu berubah menjadi urat yang namanya tendon ketika melekat di tumit. Ada urat yang sifatnya mengikat sendi. Jadi kalau kita diperhatikan di gambarnya ada, jadi urat itu menghubungkan sesama tulang gitu. Dia mengikat sendi. Nah, urat itu nggak selentur urat tendon yang tadi. Nah, dia lebih kaku. Dengan kekakuan itu dia mudah cedera. Makanya kalau kita punya hati jangan kaku-kaku amat karena gampang cedera nantinya ya. Ketika kita kesleo, nah urat-urat kaki kita, gini, saya nanti kasih lihat ya. Mudah-mudahan masih ada. Ya. Sebentar ya. Boleh, nggak apa-apa dok. Iya. Kita banyak waktu. Masih beramal. dok. Masih dok. Dok, ini makin lama makin oke. Dan hatinya nggak boleh kaku-kaku banget ya. Iya, apalagi besok hari Senin. Dilenturin dok. Iya, besok hari Senin dan kaku, nanti rapuh ya. Kamu nanya, duh, itu lagi viral banget ya. Kamu nanya. Kalau putusnya putus urat, ACL itu tadi yang saya bilang dia nggak bisa bukan tipe yang putus nyambung ya. Jadi dia mendingan dia konsekuen dia akan cari mendingan ganti lagi yang baru.
Oh Oke. gitu ya, jangan putus nyambung hubungan juga nggak boleh putus nyambung ya dok. Iya Iya. dok, Oke. dipastiin aja. Siap. Oke, dipastiinnya dengan kalau itu ya dengan MRI ya dok ya. Dengan MRI. Masa hati. Oke, Oh, sorry, silakan sorry, dok. sorry, 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 sorry. Bukan dengan ini. Sebentar Oke, ya. Sebentar. Oke. Nih, coba kita lihat yang pemain ini yang dari mungkin di sini nggak terlalu jelas, tapi coba lihat ya nih kakinya. Ya, tuh kelihatan ya. Ini ya. Nah, ini kesleo. oke, kesleo. Iya iya Jadi kesleo. kakinya kabetak. Nah, masalahnya adalah kemudian eh, eh, yang cedera itu bisa beberapa macam. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa tulang kita terbagi, sendi kita terdiri atas dua komponen. Komponen keras yaitu tulangnya, yang kedua adalah komponen lunak yaitu uratnya. Nah, waktu kesleo tadi bisa aja tulangnya retak atau bahkan sampai patah, gitu. Atau misalnya uratnya yang justru tertarik kenceng, itu namanya sprain, gitu. Nah, sprain itu bisa hanya ketarik aja atau bisa sampai robek total. Yang ini. Jadi ada derajat-derajatnya gitu. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kemudian gimana kita menanganinya. Mungkin pasti udah pernah dijelaskan tentang metode RICE gitu ya. Bukan dikasih beras ya, maksudnya area tuh udah, kalau udah misalnya kita lagi basket atau futsal ke Leo, jangan mentang-mentang kita mentang-mentang kita sebentar. Sebentar. Kadang-kadang sampai harus nggak hanya ketarik tapi dia robek. Nah, kalau udah robek, mau nggak mau memang harus dijahit. Nah, yang dimaksud dengan salah urat itu pada orang awam adalah ini gitu. Uratnya disalahkan karena nggak tahu apa-apa dia. Nah, jadi dia mengalami cedera sebetulnya. Nah, salah urat ini biasanya oleh tukang urut dibenerin. Kata-katanya tuh, ini salah urat nih, ini saya lurusin. Padahal dia makin mencederai si uratnya yang eh, cedera tadi. Itu dok. Oke, uratnya disalahin tapi dimakan habis itu dalam bakso. Bukan, bukan, Bahasa bukan. urat. Bakso urat. Iya, iya. Tentunya itu sudah bisa mudah-mudahan menjawab ya dari Perwira Pertiwi. Karena perlu dilurusin. Jangan sampai informasi kesehatan itu beredar tanpa sumber yang pasti. Tentunya bersama dengan Dokter Sabto Aji, spesialis ortopedi, Ahli konsultan patah sport, tulang bukan patah injury. hati. Iya, dan beban hidup kadang-kadang lebih berat, apakah betul? Belum tentu. Dok, balas lagi nih, ada Pak Danang yang kebetulan aktif dok beliau di kegiatan Sebuse. Terapi buat tulang ekor ada nggak dok? Maksudnya Pak Danang bisa diperjelas atau bisa open kamera atau bisa share di sini ya? Dok, izin ya dok, biar ada diskusi dari para peserta ini ya. Pak Danang, halo, selamat malam. Bisa diperjelas kah? Iya, Iya, selamat malam, ya, Dok. selamat Mohon Siap, malam. siap. izin. Ya, Ya, boleh open kameranya dong, biar keren. Ini udah lama banget ini, Dok. Tulang ekor saya, tulang ekor apa tulang apa yang di belakang ini, Dok ya? Kalau dibuat ngebungkuk itu dia nyeri, Dok. Tulang apa, Dok, namanya itu, Dok? masih gini. Tulang belakang itu ada mulai dari leher, kemudian di punggung, kemudian di pinggang, kemudian di bokong. Bapak yang di mana? Kalau yang dibuat bungkuk nyeri itu agak pinggang ke bawah. Berarti tulang apa itu, Dok? Oh, baik.
Jadi termasuk tulang bagian dari tulang ekor gitu. Nah, jadi gini, Bapak sifat kerjanya apa? Banyak duduk atau banyak di aktivitas lapangan? Nah, tadinya nggak ada masalah dok tadinya. Karena ini ikut ngeramein Sebuse ini kan saya pingin over olahraganya dok. Salah satunya dengan nambah Ayo loh, Dokter Agung. beban. Iya, Gara-gara iya. Dokter Agung nih. Enggak, ini Iya. udah diingetin, sering diingetin dok. Lanjut lagi Pak Danang. Saya nambah beban ini dok ceritanya. Tadinya saya jalan biasa, sekarang saya nambah beban dengan tas ransel supaya turun berat badan saya lebih ekstrim lagi, maksudnya gitu dok, maksudnya. Nggak taunya di saat saya bawa beban 2 kilo di tas ransel itu nggak terasa. Setelah itu di challenge ke 3 sampai ke 4 ini saya bawa bebannya 5 kilo, saya tambahin tuh. Memang benar turun berat badannya memuaskan hasilnya. Lingkar perutnya juga memuaskan hasilnya. Cuman kok lama-lama tulang ekor saya bagian belakang ini nyeri ya. Taunya pas kegiatan malam hari dok, di kamar gitu, ngumpul sama keluarga itu baru terasa loh. Kok ternyata ada yang terasa nyeri di belakang tulang ini gitu. Itu aja sih dok. Terus saya nanya terapinya ada nggak ya buat ngebalikin rasa nyeri tadi? Apa saya harus lepas beban saya saat jalan, kembali jalan normal lagi, nanti berat badan saya nggak turun-turun lagi. Gitu dok. Makasih dok. Oke, ada beberapa message sih sebetulnya yang bisa kita tarik dari apa yang Bapak ceritakan. Yang pertama, selalu ada cara lain, gitu. Jadi ketika cara ini nggak berhasil, kita harus berpikir untuk mencari cara lain untuk tujuan yang sama. Gitu. Jadi hidup itu pilihan. Oh, jadi Iya. jadi kita bisa lihat. Nah, kebetulan kan Bapak memilih yang angkat beban. Nah, tidak kemudian menyalahkan, tapi mungkin itu nggak cocok untuk Bapak, gitu. Ya, bisa nanti dicari yang lain caranya. Nah, sebetulnya sakit itu adalah tanda yang diberikan Tuhan melalui tubuh kita bahwa ada sesuatu yang salah. Gitu. Dan saya senang Bapak tidak mengabaikan, karena beberapa orang justru mengabaikan rasa nyeri itu dengan penanganan yang salah. Misalnya, biarin aja latihan aja beban terus, nanti sakitnya lama-lama akan hilang karena terlatih. Gitu. Padahal enggak. Ketika dia sudah mengalami nyeri, itu berarti dia mungkin udah over capacity. Dia udah kelebihan beban, dan nggak boleh beban itu lebih dari itu lagi untuk sementara waktu. Jadi, yang kita lakukan adalah kita men-stop dulu saat itu dengan beban yang sekian, atau bahkan dikurangi bahkan sampai setengahnya. Gitu. Pilihan kedua adalah kemudian kita mengistirahatkan benar sampai dia recover dulu. Nah, caranya gimana? Istirahat, kemudian mungkin ada obat yang memang harus dikonsumsi. Nggak usah takut untuk itu. Kemudian diikuti dengan fisioterapi. Nah, kenapa saya bilang diobati dulu, tidak dicek dulu? Karena dari yang Bapak ceritakan, mungkin saya tidak terlalu khawatir dengan kondisi tulangnya. Kalau misalnya sampai kena tulangnya, pasti Bapak nggak akan ada di sini, ada di rumah sakit sekarang. Karena harus segera ditemukan masalahnya apa, kemudian bagaimana penanganannya. Jadi pesan saya, ransel itu sebetulnya baik karena membuat tubuh kita menjadi tegak, otot kita semua terlatih. Tapi otot kita itu mulai dari bokong, Pak, sampai ke leher, dia harus menopang tulang belakang kita. Sehingga nanti tinggal nunggu aja mana yang duluan, otot mana yang mengalami cedera ketika kita mengangkat beban itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, satu, kalau kita meyakini itu sebagai latihan yang baik, mungkin bebannya ada dikurangi. Tapi kalau misalnya tidak,
kita bisa melatih mengurangi berat badan itu dengan cara yang lain. Gitu, Pak. Baik, Dok. Saya catat tadi, Dok ya. Salah satunya bebannya dikurangin Sampai terus 50%. sampai 50%, Dok ya. Tapi tetap boleh beraktivitas, Dok ya, sampai nyeri tadi hilang boleh, Dok ya. Nah, jadi batasannya adalah nyeri. Jadi kalau misalnya kemudian misalnya Bapak bekerja, kemudian duduk aja sakit, itu sebetulnya bukan duduk istirahat, tapi itu adalah bentuk aktivitas kerja. Berarti memang tidak mampu lagi di saat itu. Nah, kalau udah mengganggu seperti itu, memang sebaiknya dievaluasi kenapa kok sampai sakit. Oke, Dok. Oke, Ya, Pak Danang, banyak. ya ingat 3T ya Pak Danang? Apa Pak Danang? 3T ya yang selalu campaign. T yang pertama, teratur, terukur, dan terstruktur. Kadang-kadang terukurnya betul Pak Danang. Sip, Pak Danang termasuk orang yang aktif, tapi sekali lagi ini di challenge 4 ini sampai challenge 6 ini progresnya tadi ya pengen segera berat badan. Padahal sudah dievaluasi, ada dokter gizi klinis kemarin menyampaikan bahwa berat badan yang terlalu ekstrim dalam 1 bulan itu kadang-kadang tidak diperkenankan Pak Danang. Gitu ya. Tapi syukur ya Pak Danang, ini kan diskusi ya. Mudah-mudahan membuka wawasannya lagi jadi lebih ada tak kenal maka tak aruf gitu. Iya gini. Ada Pak Danang. Boleh satu lagi silakan. Saya coba terapi nih dari masukan teman-teman juga sesama Serbuse. Salah satunya terapinya yoga. Jadi workout saya ganti dengan workout yoga. Untuk melatih kelenturan di sekitar pinggang tadi, saya perbanyak step sama ritmenya itu sit up. Itu efeknya ke depannya gimana, Dok? Memang masih nggak ngefek sih, di nyerinya masih terasa. Cuman efek ke depannya ada nggak yoga tadi, terus aktivitas sit up untuk nyeri yang punggung tadi, kelenturan, dampaknya negatif atau positif? Itu aja, Dok. Terakhir, Dok. Makasih, Dok. Ya, baik. Tadi kan olahraga saya sebutkan ada 3 macam. Satu kardio. Jadi kardio itu yang banyak melibatkan jantung, paru-paru, dan aliran darahnya. Nah, itu disarankan untuk setiap hari, Pak. Dengan level yang beragam bertingkat, mulai dari berjalan, berlari, bisa bersepeda atau berenang. Kalau kita punya 7 hari dalam 1 minggu, itu harus 1 hari off. Tapi 6 hari itu tetap 6 hari itu harus dilakukan terus dengan berjalan. Karena itu harus terlatih terus. Nah, yang berikutnya lagi adalah muscle strengthening. Kita melakukan kekuatan dengan beban. Itu kita boleh pilih dalam 2 hari dalam 1 minggunya. Nah, yang terakhir adalah yang Bapak lakukan yang tadi, yang yoga tadi, untuk melatih kelenturan. Jadi kita punya otot yang kuat tapi luwes, nggak kaku. Nah, karena kaku itu adalah selain nggak nyaman, bahkan mungkin sakit, juga meningkatkan resiko untuk mengalami cedera. Jadi kalau Bapak tanya, apakah yoga bagus? Bagus. Tapi menurut saya sebaiknya didefinisikan dulu nyerinya Bapak itu. Jadi ketemu dokter, dievaluasi, oke, Bapak boleh, nggak apa-apa ini kayak ringan, Bapak boleh melakukan yoga. Karena kalau misalnya ternyata cederanya misalnya ada yang robek gitu, misalnya, itu justru akan memperberat. Justru yang dibutuhkan adalah istirahat dulu, baru kemudian kita melakukan yoga. Oke, siap, Dok. Siap. Terima kasih masukannya, Dok. Selamat malam. Baik, Mbak Dandang, kategori bugar ya, selalu dalam keadaan sehat, bugar dan senang. Oke, terima kasih. Ini sudah ada raise hand dari tadi, Pak Hari Saputra. Yuk, masih ada beberapa waktu lagi. Mohon izin ya dokter, ini kadang-kadang ramainya malam. Nggak apa-apa. Hari, ya. Ayo, Perwira, Pak Hari Saputra, boleh menyampaikan pertanyaannya. Pak Hari Saputra, bergabungkah? Ya, silakan boleh open. Assalamualaikum dokter. Izin nanya, mungkin saya keluar dari tema. Mohon izin bisa open kamera Pak Hari, bisa open kamera biar kita gantengnya kelihatan. Wah, mantap. Ya, sebentar ya dia hack lagi ya. Baik, silakan Pak Hari. Izin ya, nah, dokter. Striker saya nih, striker bagus. Wah, bagus. Apa kabar, Pak? Ya.
Iya dok, nanya nih dok, biasanya kan tadi semua serba serba yang sakit-sakit ya. Terus saya nanya nih masalah maintenance untuk menjaga sendi-sendi ya. Itu apa cukup dengan misalnya kalau jenisnya lutut ya dok ya, mungkin saya maintenance-nya lebih condongnya bersepeda apa sudah cukup apa gimana dok? Baik, gini, saya coba jawab ya. Sendi itu ada dua yang harus diperhatikan. Satu, agar tetap luwes. Misalnya ini jari-jari tangan, dia bisa bergerak dengan enaknya gitu. Ini luwes. Tapi dia kuat, dia bisa menggenggam dengan kuat. Ya. Jadi keluasan itu hanya bisa dilatih dengan menggerakkan sesering mungkin. Saya analogikan, saya contohkan seperti pintu atau jendela engselnya, itu kalau lama tidak dibuka, dia akan seret. Tapi yang sering dibuka tutup, dia akan dengan mudahnya terbuka. Sama, sendi juga gitu. Jadi keluasan itu harus terlatih. Caranya gimana? Tadi kalau bersepeda bagus, karena dia akan terus bergerak seperti ini. Jadi dia keluasannya terpelihara. Tapi jangan lupa, untuk supaya bisa bergerak seperti ini, dia harus ada otot penggeraknya yang kuat. Nah, bersepeda itu bisa memperkuat, tapi kalau misalnya kurang, kita bisa nge-gym untuk memperkuat otot. Cuma yang tidak disarankan adalah kalau kita melakukan apa istilahnya off saddle ya. Jadi sambil berdiri di sepeda gitu. Itu akan mencederai si tempurung lututnya. Jadi lebih baik kita pisahkan. Kalau waktu bersepeda kita benar-benar nyaman, kita bersepeda bergerak dengan melakukan gerakan sendi, tapi kemudian kita nge-gym juga untuk menguatkan otot sekitar sendi. Oke. Gitu Om Hari. Iya cukup dokter, terima kasih banyak. Kapan main bola bareng lagi nih? Siap, nanti tanggal 19 dok. Oh 19 siap. Persija Gloria siap. Pak Hari ini striker ya Pak Hari ya? Iya, saya belakang dok, belakang. Ya, makasih dok ya. Sama-sama, terima kasih. Iya, akhirnya Stebose ini mempertemukan. Betul, tadi Pak Hari juga lumayan aktif dan membagikan foto dokter Sabto nih, lagi di GBK. Iya. Terima kasih dok. Terima ya. kasih. Terima kasih. Iya, Pak Hari. Oke. Dok, beralih ke pertanyaan di kolom komentar, Dok. Ya. Ini, aduh, selamat malam, Mbak Dokter, dari Pak Mindro. Izin bertanya, kurang lebih 8 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan, masuk ke kolong mobil. Semenjak dari kecelakaan tersebut, kalau udara dingin atau olahraga lari, bagian pinggang kiri belakang, saya terasa nyeri atau sakit. Ya, memang butuh penggalian informasi yang banyak ya, para perwira pertiwi ketika ada pertanyaan seperti ini. Tapi sebisa mungkin yang kami tangkap, begitu dok, ini ada problem di saat udara dingin dan olahraga jadi nyeri, gitu dok ya. Ini udah pernah ke dokter belum ya? Gini. Asumsi saya belum pernah ke dokter ya, asumsi saya. Ya, tapi baik. kalau atau mungkin pada saat itu mungkin ke dokter, tapi setelahnya tidak pernah lagi kontrol lagi. Jadi gini, seperti yang saya bilang, ketika ada rasa nyeri atau nggak nyaman, itu sebaiknya kita berhenti sejenak untuk mengevaluasi, mengawasi, mengamati, kenapa kok ya nyeri gitu. Di bagian mana yang nyeri, terus bagaimana sifat nyerinya. Kadang-kadang sifat nyerinya itu ada yang tajam, kayak ditusuk, ada yang seperti disayat, atau kayak tumpul aja, nggak tahu di situ, tapi nggak tahu persis letaknya di mana. Gitu. Terus waktu timbulnya kapan? Apakah kalau ini kan jelas waktu kedingin atau olahraga gitu. Apakah kemudian nyeri ini menetap dalam 24 jam atau bagaimana? Atau kemudian apakah sampai harus mengkonsumsi obat supaya rasa nyerinya itu teratasi? Jadi menurut saya kita harus kemudian lebih peka terhadap apapun sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita supaya kita tahu masalahnya apa. Nah, karena kita tidak tahu kemudian apa yang menyebabkan
karena awamnya kita butuh advice dari seorang ahlinya. Dalam hal ini adalah dokter. Nah, dokter karena dia punya pengetahuan, punya pengalaman, dan punya alat bantu, misalnya seperti ronsen atau MRI, mudah-mudahan bisa menemukan masalahnya Bapak. Nah, ini kan sekarang Bapak mengalami kecelakaan kalau udara dingin di bagian pinggang kiri belakang, pinggang kiri. Pinggang kiri tadi seperti saya bilang, ada 2 komponen di sana. Ada komponen tulangnya, ada tulang belakangnya, ada tulang panggul di sana. Kemudian ada otot-otot yang menyelimutinya, kemudian ada uratnya juga. Nah, itu harus kita telaah. Yang mengalami cedera yang mana ya? Bahkan di situ juga ada syaraf di sana yang mungkin juga terkena dampak karena cederanya waktu Bapak mengalami kecelakaan. Jadi kalau boleh, Bapak bisa datang ke dokter ortopedi supaya bisa dievaluasi apa masalahnya. Atau bisa lebih spesifik lagi, ortopedi khusus tulang belakang di sini. Itu Pak. Ya, baik Perwira Pak Windrono Pak, mudah-mudahan bisa menjawab dan tentunya di masing-masing lokasi ada di Jakarta, Bandung, Tasik, dan lokasi medikal regional Jawa Barat ada dokternya, ada pusat medikalnya, boleh konsultasi terlebih dahulu untuk penanganan lebih lanjut. Dan mengingatkan kembali Perwira Pertiwi, absen ya, rekan-rekan untuk keberlangsungan acara ini ya, lebih semangat, lebih sehat, bugar dan senang. Baik, dokter, saya mau menanyakan karena kemarin juga sudah dijawab, tapi ini karena berkaitan dengan tulang gitu ya. Kemarin kan kita ada hari untuk osteoporosis ya dok ya, itu kita sudah peringati bersama bahwa kekuatan tulang ini menjadi penting untuk ada istilah menua yang elegan. Ada yang diciptakan menua elegan biar biar waktu tua itu ketika sekarang para pekerja ini kan masa pensiunnya 56 tahun begitu ya dok ya. Nah, nanti setelah masa 56 tahun bahwa manfaatnya tuh olahraga sekarang tuh lebih bagus loh untuk persiapan di usia lanjut nanti itu dok. Seberapa penting dok kita menjaga kekuatan tulang saat ini untuk bekal di usia lanjut gitu dok. Apakah di usia lanjut juga nanti perlu latihan beban juga? Terima kasih dok. Ya. Ya. Jadi gini nih, mungkin nanti suatu ketika kita bicara lebih detail lagi tentang osteoporosis ini atau keropos pada tulang, yang sebetulnya ini akan menjadi salah satu masalah utama di kemudian hari. Jadi dengan berkembangnya teknologi kesehatan, dengan kesadaran orang tentang kesehatan, alhamdulillah harapan hidup kita menjadi lebih panjang. Kalau perempuan itu katanya di Indonesia bisa sampai sekitar 78 tahun. Kalau laki-laki lebih cepat mati, Mas Agung, 65 tahun. Nah, tapi dengan harapan hidup yang kemudian lebih panjang ini, banyak penyakit yang menyertainya. Ada darah tinggi, ada kencing manis. Nah, di bidang ortopedi atau khusus tulang dan otot ini, masalahnya adalah 2. Adanya keropos tulang, adanya pengapuran pada sendi. Ya, keropos itu yang disebut dengan osteoporosis. Nah, celakanya osteoporosis ini penyakit yang diem-diem aja. Dia tidak memberikan keluhan sampai tulang itu patah karena keroposnya. Gitu. Jadi kita tidak pernah menyadari bahwa tulang kita keropos. Jadi harus ada gerakan bentuk kesadaran yang menyadarkan kita bahwa lu tua lo gitu. Jadi jangan-jangan tulang lu juga keropos gitu. Nah, keropos ini bisa terjadi kapan gitu. Jadi ada rumusnya, setelah usia 30 tahun, ya, setelah usia 30 tahun, kualitas organ tubuh kita berkurang 1% setiap tahunnya. Misalnya rambut, ya, tadinya hitam, ini sekarang saya udah beruban gini ya. Nah, akhirnya jadi beruban. Kalau kita baca WA, tadinya dekat, makin lama makin jauh karena mata kita jadi plus gitu ya. Nah, tulang pun demikian gitu. Dia berkurang 1% setiap tahunnya setelah usia 30 tahun. Nah, pada wanita dia lebih terjun bebas lagi setelah menopause. Lebih cepat lagi gitu. Jadi
osteoporosis ini menjadi sangat-sangat berisiko sebetulnya. Di kapan-kapan kita bicara. Nah, gimana cara menguatkannya? Tulang itu ternyata bukan benda mati yang tidak bisa dilatih. Ya, jadi kenapa ada gerakan 10.000 langkah? Ya itu tadi, karena dengan gaya tarik bumi, tulang-tulang kita diberi beban dan beban hidup tadi, supaya tulang kita itu kuat, madat ya. Nah, bagaimana kalau tulang-tulang di lengan kita yang tidak tidak dipengaruhi oleh gaya tarik bumi? Nah, itu bisa dengan latihan beban. Dengan latihan beban kita menarik otot-otot itu akan menarik tulang-tulang kita dan menjadikan tulang kita kuat. Jadi, apakah latihan beban perlu? Perlu untuk menguatkan untuk menguatkan tulang-tulang kita. Gitu, Dok. Ya, baik sekali. Sesuai dengan rekomendasi bahwa latihan kardio dan latihan kekuatan menjadi komposisi utama yang paling baik ya dok. Jadi dari Kementerian Kesehatan. Gitu. Mudah-mudahan menjawab berkaitan dengan itu. Ya, cukup ya. Kami boleh cukupkan tidak rekan-rekan perwira pertiwi semuanya. Tetapi saya ingatkan kembali lagi bahwa absen. Jangan lupa nih, baru 16 tadi ya. Tapi nanti setelah ini kan di YouTube ada. Dan mohon di-share ke rekan di fungsinya, di lokasinya masing-masing bahwa informasi ini adalah good banget. Gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tentunya para perwira pertiwi yang bergabung pada malam hari ini agar lebih bermanfaat maka di-share ke rekan pekerja yang lain. Begitu. Baik dok, bisa menyampaikan sedikit ya dok bahasanya closing statement atau pesan terhadap perwira pertiwi ini dok, karena tentunya kesehatan tulang ini menjadi prioritas utama gitu dan menghindari overuse ya. Ya, jadi satu berolahraga lah. Jadi jangan kita berolahraga di sisa waktu, tapi kita memang harus meluangkan waktu kita untuk berolahraga. Yang kedua, message yang kedua adalah berolahragalah dengan tepat. Ya. Tepat untuk apapun kriterianya, mulai dari caranya, kemudian persiapannya. Tapi lakukanlah itu dengan secara tepat. Terus yang ketiga adalah lebih peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan tubuh kita untuk diperhatikan. Jangan diabaikan. Yang berikutnya lagi adalah kalau sudah cedera, jangan kemudian untuk didiamkan, diabaikan, ditangisi, disesali, atau disalah penanganannya. Jadi lakukanlah dengan sebaik-baiknya agar kita bisa kembali berolahraga atau bahkan bisa berprestasi kembali. Yang terakhir adalah percayakanlah kepada dokter-dokter yang ada di Indonesia, karena insya Allah mereka sudah dibekali ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang canggih, dan cara pengobatan yang mutakhir agar cedera olahraga kita bisa sembuh. Terima kasih, dokter. Iya, baik, pesan penting yang Dr. Sabto sampaikan adalah kenali tubuh kita ya, agar pengenalan tubuh ini kan sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa ya, agar lebih sayang itu sebelum sayang ke dia kan, gitu ya dok. Sebelum sayang ke dia kan sayang dulu ke tubuh kita ya dok. Iya, dan kita bisa open kamera perwira pertiwi semuanya. Ya kita buka kameranya ya, mohon izin sebagai bukti ya, bagi fungsinya masing-masing untuk 5 jari ya di kamera, silakan. Kenapa 5 jari? 5 jari ini high five dok, sesuai dengan good. Yang pertama adalah good habit. Ya, yang kedua good food. Ya, yang ketiga good mood dok. Mood, jadi moodnya bagus. Ya, terus good body, good life. High five. Gitu. Bukan ada ya?
Bukan. Kalau dada begini dong. Kalau dada begini nih. Iya, Hmm, begini. Oke, oke, oke. Lumba-lumba itu. Oh, ayo semuanya sampai semuanya buka open kamera ya. Saya juga full screen juga lihat semuanya. Pak Udin Fahrudin silakan di open kamera dulu ya. Pak Gus mohon izin kakak, iya 5 jari semuanya. Pak Hari Saputra semuanya. Kita foto bersama silakan kakak Praja. Mulai 1, 2, 3. Oke, 5 jari. 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dokter Sabto. Jadi saya Aji. gendut-gendut ya ternyata. Itu kan punya kekuatan sebenarnya Oh, maknanya. siap, Biar siap. biar bisa melakukan ini dok saat operasi itu. Jadi kita kan kalau dokter-dokter agak badannya gede kan karena biar kuat. Siap, siap. Kalau Membahagiakan sekali. kalau di lapangan biar kuat. Jadi kalau ada yang kram kan atlet lebih kuat ya. Siap, Itu alasan siap. aja sih. Itu alasan aja sih. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Sabto dan rekan-rekan. Oke, terima kasih ya. Benar-benar terima kasih. Saya Ya, merasa berhormat sekali bisa hadir di ya. acara ini. Ini khusus persembahan dok, persembahan dari Medical Regional Jawa Bagian Barat. Medical RJBB dok. Nah, ini paling memberikan kesadaran bagi kita semuanya. Terima kasih dan Amin, amin. silakan Dokter Sabto kami doakan juga selalu sehat, bugar dan senang ya dok. Amin, amin, amin. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mari. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik rekan-rekan Perwira Pertiwi, terima kasih ya sudah malam hari ini ikut banget menyuangkan waktu walaupun masih mengerjakan pekerjaan atau mungkin lagi jaga nih itu ya. Tetap jangan lupa 3T, teratur, terukur dan terstruktur, dan jangan lupa selanjutkan challenge tapi tetap harus hati-hati. Tadi disampaikan yang sudah ada rasa nggak nyaman, ada LBP, loro goyo permanen. Ini tadi nyeri pinggang ya, terus hati-hati lagi. Silakan ada coach dipakai lagi dan aksen kali ini mendapatkan poin tentunya ya. Silakan diisi aksennya. 8 poin lumayan untuk ngisi lagi. Oke, terima kasih dan saya Dr. Agung. Mudah-mudahan membantu rekan-rekan semuanya dalam aktivitas selanjutnya. Jangan lupa 3T, teratur, terukur, terstruktur. Selamat malam dari saya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kebaikan bagi kita semuanya, rezeki yang banyak, anak yang soleh-solehah, dan prestasi pekerjaan karir yang makin begitu. Saya Buse, let's make it fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live. Ya, saya izin live ya.